Hola gengs, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya tentunya. Pagi banget, ya cerah, tomat berbuah, kopi berbuah, dan seru banget pagi-pagi, cerah banget. Jadi mesti ngopi yang cerah-cerah. Kebetulan saya pagi ini akan ngopi ya si Ethiopia. Jadi seperti yang saya bilang beberapa ke depan, kayaknya saya nggak akan ngopi single origin yang lain, kecuali misalkan ada orang ngasih, ya saya akan ngopi single origin lain. Tapi yang akan saya beli adalah beberapa kali ke depan sampai saya menyudahi petualangan saya di kopi-kopi yang Ethiopia, single originnya Ethiopia, mau baik dari Sidamo, dari Guji, dari si Nano Chalas, apalah banyak banget yang udah ada di radar, udah ada, dan harganya rata-rata di angka 160.000. Jadi untuk 250 gram sampai 200, bahkan kayaknya ada yang harganya 200, harganya sekitar 300, 400, 500 sampai 800 di 200 gram atau bahkan di 100 gram. Tapi kayaknya saya nggak akan nyampe yang nyobain harga gila banget, nggak akan. Jadi saya akan nyari range-nya di 200 sampai 250 ribu, harganya di 140 sampai 160, bahkan mungkin sampai 200 masih oke. Tapi kalau yang 400 ke atas dengan dengan gram masih 100 dan 250 gram sampai harga sejuta, kayaknya nggak akan saya coba karena terlalu lebay. Dan teman-teman di kopi-kopi ala-ala suka-suka kayaknya bukan aliran pengopi kelas gila ya. Walaupun mungkin ada beberapa, tapi yang moderat aja lah harganya, nggak usah terlalu lebay ya. Oke, kita akan bongkar si Oten. Ini pertama kalinya saya beli single originnya si Oten seumur-umur. Pertama kalinya seumur hidup saya membeli single origin Oten. Pertama kalinya saya beli blend Oten. Lalu ini kedua kali saya beli si kopinya Oten ya. Seperti yang saya bilang, entah kenapa saya belum tertarik sama Oten. Tapi karena memang ada Ethiopia di sana, jadi seperti yang saya janjikan, dari Caswell saya akan pindah ke Oten. Kita akan lihat binnya, kayak gimana sih binnya. Oke, kita cek bin si Oten. Ini si Damo, prosesnya wet proses. Ini binnya Oten. Oke. Aromanya enak, aromanya. Kita cek ya. Sip. Oke, kita akan lihat si binnya. Ini binnya si Oten dengan si Ethiopia si Damo, wet wash dengan notesnya spicy, wine, floral aroma, dan coklat ya kalau nggak salah. Well balanced. Oh ya, ini ada tulisannya well balanced with notes of coklat. Ketinggian 1000
850 di atas permukaan laut. Roastingnya oke. Untuk roasting oke. Untuk bin masih ada yang cacat. Lalu masih ada bin yang terbungkus si lapisan ini yang paling ujung nih. Ini saya kasih nih, terbungkus selaput darah kalau saya bilang. Saya kasih ambil sampel segini. Saya ambil sampel segini ya, lihat ya. Ini kita nggak menjudge sebuah roster, tapi kita menjudge-nya dari si binnya ya. Ini specialty ya, Oten. Oh ya, Oten juga specialty coffee. Jadi berarti saya udah nyoba 4 Ethiopia, Workas, Artisan Coffee, lalu si Nano Cala Specialty Coffee, lalu si Sidamo Caffeine Specialty Coffee, lalu Caswell Biri Cereka Specialty Coffee, dan Oten Specialty Coffee. Untuk bin the whole story-nya saya lupa. Binnya Workas kayaknya oke. Binnya Workas untuk si Yirga Chef-nya kayaknya oke. Dia lebih merata. Binnya Nano Cala oke, walaupun banyak yang cacat juga, cuman dia masalah di roasting mentah. Lalu binnya si kafein, segala jenis bin juga masuk. Binnya binnya Caswell nggak disortir ulang lagi, banyak bin yang cacat dan banyak bin yang keriput ini. Lalu si Oten, binnya juga ada yang bin rusak, dan ini ini harusnya nggak boleh ada nih. Nggak sempurna juga ternyata si Oten, kelihatan nggak sih ya, nggak sempurna juga. Ada bin yang hitam, katanya kalau hitam itu sebaiknya jangan diambil. Ini wet proses ya, wet proses harusnya binnya lebih bagus. Lalu ada yang binnya kecil juga nih. Secara sortiran kayaknya Oten juga nggak sortir ulang menjadi specialty coffee banget seperti yang saya ini. Enggak lah, ini enggak masuk buat saya ya. Ini nih gini, kita konsepnya bicara specialty ya teman-teman. Jadi konsepnya bukan bicara bin yang dijual pada umumnya gitu. Maksudnya bukan yang klaim-klaim specialty. Kalau itu sih saya nggak bodo amat. Tapi kalau udah klaim specialty, biasanya saya mau iseng aja. Oh, specialty versi roster itu kayak gini ya gitu. Saya lebih ke sana sebenarnya. Sama halnya, oh ya nggak usah dibahas lah, si Say Something kacau itu. Roster yang bener-bener kacau banget nggak akan saya bahas. Tapi kalau jawabannya ngaco, kesannya saya adalah pengopi pemula banget ya. Ini kita akan cek bin-bin yang cacat versi saya ya. Untuk specialty ini sorry, ini yang kayak gini tuh harusnya bersih dari pack yang konsepnya bin specialty, harusnya clean. Sebenarnya kayak gini oke nih. Ini harusnya mulus gini semua nih rata-rata. Nih kelihatan nggak? Harusnya mulus semua kayak gini. Ini buat saya ini masih level mulus. Tapi kalau kayak gini buat saya enggak. Iya, lihat deh. Ini jatuhnya cacat kalau buat saya. Ya, kita bahas sedikit detailing sebelum kita ke rasa, karena seperti yang saya bilang kan, kita akan membuka bin-bin yang konsepnya
specialty versi Indonesia. Kayak gimana sih? Itu Indonesia tuh punya klaim specialty untuk lokal dan untuk luar ya. Kalau lokalnya aja specialty-nya kacau balau, yang udah tahu kita juga sebagai salah satu sumber daya kopi dengan bin-bin yang berkualitas. Oh ya, untuk roasting lumayan merata, cuman sama ada yang beberapa mencelit banget. Saya pisahkan. Lalu nih yang berlobang kayak gini, ini harusnya nggak masuk ke sortirasi karena dia udah cacat karena insek. Yang pecah, yang quaker harusnya nggak masuk ke sini, yang keriput kayak gini harusnya nggak masuk. Jadi ternyata si Otan juga binnya nggak sebegitunya sortirasinya ya. Kayak gini roastingan sih buat saya oke ya. Nah, nanti kita akan banding nih bin nggak jelasnya nih. Ada yang lobang karena si insek, ada yang memang cacat, ada yang banyak lah. Di istilah specialty banyak istilah, dan hebatnya itu roster yang punya website memahami banget istilah-istilah itu, underdevelop, terus defect dan lain-lainnya, tapi ternyata nggak mempraktekannya dengan baik. Ini udah saya sortir lebih better ya, lihat deh, lebih baik lah ya, walaupun masih ada yang hitam ini ya, keriput, dan mungkin masih ada yang karena katanya bin yang nggak homogen di klaim specialty itu bisa mempengaruhi rasa banget. Harusnya memang bin berada di homogen. Kita akan timbang, panjang ceritanya. Ini gramasi saya akan main-main di gramasi berapa ya? Biasa saya kan bikinnya di gramasi 18. Kalau bikin 18 dulu ya, baru saya bikin aneh-aneh, atau saya bikin langsung aneh aja. Kita akan cek dengan bentar saya. Oke, gramasi sadus. Oke. 30. Saya akan set di gramasi 30. Jadi binnya kita giling. Oh ya, kita cek gilingan dulu ya. Membersihkan gilingan dulu. Ini sisa bekas kopi semalam. Course. Oke. Saya set itu. Oke. Saya set di aromanya enak. Wah, ini ya aromanya. Oke, ini course. Saya set di course. Kita akan main-main di gilingan course ya. Let's see. Sugar lah ini course-nya. Let's see. Oke. Ini saya pakai metode giling pelan-pelan ya. Wow, ini course saya segini. Kita akan bantai.
nggak kelihatan nih. Oke, kelihatan juga. Oke, 30 gram ini, dan banyak banget ya putih-putihnya. Selaput. Wah, ini aromanya enak kok. Karena dia roastingannya oke, jadi aromanya keluar. Kalau dia udah binnya kayak gitu, aromanya apa, roastingannya kacau, pasti akan babak belur. Oke, kita akan brew. Hey bro, kita brew. Sip. Saya akan brew di suhu air 88 derajat Celcius. 88 derajat Celcius. Oh, bentar ya, saya naikin dikit ya. Enggak deng. Naikin dikit ya, 88 ya. Oke, suhu 88 derajat Celcius. Lalu kita akan brew 30 gram. Saya brew di air 150 tanpa basa-basi. 150. Dikit lagi. Oke, 150. Lalu kita akan aduk. Oke. Aduk. Oke. Saya taruh cap. Basahin dulu tadi capnya ya, teman-teman. Ingat, lalu ribet nih memang metode ini nih. Balik. Lalu saya press. Semoga nggak pecah. Terus saya press dulu yang benar ya. Oke, jangan sampai udahi aja, tarik lagi. Sip. Lalu nextnya adalah saya kasih air sebentar ya. Saya kasih air di 160. Kita akan cek rasanya. 160 sampai 100 sampai 200, tapi saya akan set di 130 aja ya. Oke. Katanya ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa noting rasanya kali ya, atau kita bisa menikmati rasa yang semestinya. Salah satu cara. Tapi biasanya kalau saya sih di gramas di 18 gram air 180 juga udah bisa sih. Kita akan cobain aromanya. Tuang dulu ya. Udah bisa. Super light tea. Yeah. Notesnya floral, wine, coklat, spice-nya mungkin si cinnamon mungkin ya. Kita cium dulu. Ya. Enak. Aromanya enak. Ya. Menggunakan metode yang saya barusan kayaknya menarik ya. Kita akan cicipin. 1, 2, 3.
Ada apanya? Smooth. 1, 2, 3. Asoy. Ini buat pengopi specialty yang mengejar notes. Enak-enak. Dari awal memang dibukanya lebih winey. Enak. Sidamo. Sweet. Gak gitu acid. Karena mungkin metodenya kayak gini. Kita mesti coba pakai. Oh, masih ada bitter sedikit ya. Masih ada bitter sedikit. Biasa kemarin-kemarin saya nggak nemuin bitter di kopi-kopi yang Ethiopia, termasuk si Caswell. Kalau not saya serahkan ke titik kalian masing-masing, tergantung referensi lidah kalian, tes aroma kalian. Kalau saya ini simply ini enak. Kalaupun kalian bisa mencium, semuanya serba tipis. Yang kental adalah winey-nya. Oke. Ini brew pertama saya. Maksudnya brew pertama menggunakan si Sidamo Oten. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat bagaimana beannya si Oten, sambil ini ya, beannya si Oten di compare bean dari roastery lain. Kebetulan saya nyimpen sisa brew. Sorry. Untung nggak tumpah ke bawah. Ini kan bean mahal nih. Oke. Jadi Sidamo kayaknya nggak akan saya bagi-bagi. Iya. Nanti ya. Nggak akan saya bagi-bagi, dan udah saya cemak-cemak, jadi saya nggak akan bagi-bagi yang nih ya. Ini siapa ya? Oh, ini Sidamo Natural Caffeine. Lihat. Kelihatan nggak sih? Aduh. Nah, ini saya vakum. Kelihatan deh, lihat Sidamo Cafe ini banyak bean yang quaker juga, tapi dia nggak banyak bean keriput, hanya sebagian aja. Yang bolong karena insect ada nggak ya dia di range ini? Ada juga, ada yang bolong kena insect, tapi ini ada yang hitam kayak gini juga nih, ada yang hitam. Ini kafein, dan ini udah saya sortir juga. Jadi bin-bin yang jelek bangetnya udah saya buang sebagian ya, tapi ini sampel aja. Lalu ini ini binnya si Caswell dari Cereka. Banyak yang hitam, banyak yang cacat juga. Nih lihat nih, hitam-hitam. Ini prosesnya wash, sama kayaknya prosesnya kayak si Oten, Sidamo. Nih hitam yang ini sebenarnya nggak boleh masuk specialty. Lalu ada yang pecah kayak gini nih. Nah ini nih, iya ini nih, saya zoom, saya naikin ya. Itu ini bin semuanya kayak gini. Ini natural, ini wash, ini wet proses ya, wash lah kali ya. Tahu nggak tahu sih, dia nulisnya wet proses, harusnya semi wash atau full wash aja kali, kan sama-sama wet ya. Full wash juga wet, semi wash juga wet. Oke. Ini nanti sampel ya, ini sampel yang ini saya akan keep aja deh, buat diginiin juga.
biar saya tahu jenis-jenis Ethiopia yang, tapi nano cala karena kemarin saya lupa, saya keburu lempar ke teman-teman ala-ala suka-suka, terus nggak ada komen nih. Yang kena lempar nano cala diem-diem aja nih. Yang kena lempar nano cala diem-diem, nggak ada komen apa-apa. Oke, buat saya ini masih enak. Dengan metode yang 30 gram, airnya 150 plus 130 kalau nggak salah tadi ya. Buat kalian penggemar specialty, ini buat saya boleh cobalah Sidamo Ethiopia Oten. Aromanya enak. sorry. Oke, kita akan, ini panjang banget videonya. Kita akan merangekan Ethiopia Yirgachefnya si Workas, mesti saya coba lagi karena udah lama banget, hampir 2 tahun. Lalu kafein saya enggak, nano cala saya enggak, lalu biri cereka dengan notes black tea-nya itu berasa banget asli, dan dibikin apa aja enak, walaupun terlepas dari bean-nya juga bukan specialty buat saya. Sidamo Ethiopia buat saya enak, layak dibeli lah, walaupun saya mesti sortirasi ulang. Enak buat kalian doyan pengopi, buat pengopi yang mementingkan notes, ini enak, tapi kalian mesti sortir ulang si bean-nya Oten supaya menjadi kurang lebih specialty ala-ala versi kita, experience versi kita masing-masing. Oke. Dugaan saya adalah ketika roastery ini dapat sekarung kopi dari sebuah daerah, dari sebuah negara yang ternyata bukan grade 1, mungkin grade 3, lalu si grade 3 atau grade 4 ini mungkin ya kan udah dapat nih dari luar negeri, terus harganya juga nggak murah kan. Kalau disortirasi ulang dari sekarung itu, katakanlah yang cacatnya 50%, berarti kan si roastery ini cuma dapat 50% dari sekarung, rugi dong. Terus 50% sekarung mau diapain, mau dibuang? Enggak kan, ya udahlah, karena udah dari sananya dapat klaim specialty, ya udah saya dapat, ya udah saya mungkin ya disortir ulang mungkin ya, cuman yang yang kayak lobang-lobang nggak apa-apa lah gitu, orang nggak ngeh juga kok gitu, udahlah kita roasting aja lah gitu, kan banyak orang yang nggak paham juga kok specialty, daripada kita rugi mungkin ya. Akhirnya tugasnya di kita lah yang itu pun buat kayak buat kayak saya yang bawel mungkin ya, buat orang-orang mungkin terima aja, karena banyak juga kok dari roster-roster yang belang bonteng memaklumi ke belang bontengannya itu. Bahkan ada roastery yang memang mengklaim belang bonteng itu tujuan yang mulia. Oke, konklusi baru di brew pertama. Nanti kita akan brew menggunakan si ini ya, si siapa tuh namanya, Starry Mirage, salah satu alat yang jujur kalau untuk bikin kopi hitam. Kalau notesnya apa, dia akan mengeluarkan, trust me. Dengan kopi hitam light gilingan kasar, dia akan bercerita banyak tentang rasa. Kalau floral, aduh saya nggak tahu deh. Itu saya konsepnya enak aja dah gitu ya. Oke. Sip. Habis ini kita konklusi sedikit ya. Konklusi dari Oten Ethiopia Sidamo,
Untuk roasting kurang lebih merata. Untuk specialty mungkin specialty pas-pasan. Dari saya ngambil 30 gram, ini yang cacatnya segini. Jadi saya mesti sortir ulang, membuang yang bolong-bolong kena ulet atau membuang yang kayak gini. Ini mana ada di specialty bin kayak gini. Bisa ditendang loh dari asosiasi. Kalau asosiasi Indonesia mungkin enggak lah, nggak apa-apa gitu, tapi asosiasi luar sih bye. Oke, kayak gini. Cuman cangkangnya doang nih. Oke, cukup ya berbincangnya. Layak beli atau enggak dengan bin banyak yang cacat? Buat saya ya, kita nggak terlalu berharap banyak sih di roastery Indonesia dengan klaim-klaim specialty. Jadi telan aja, pasrah aja. Kalau kita ya udah, selama outputnya menyenangkan it's okay, tapi kalau outputnya berantakan juga nggak masuk akal. Layak dicoba, tapi mungkin saya mesti eksplorasi ke roastery lain dan kita melihat bagaimana roastery lain memaknai specialty versi mereka. Oke, ini versi Oten, ini versi Caswell, ini versi Caffeine, versi Nano Cala juga kalian bisa lihat di videonya. Versi Yirgachev juga kalian bisa lihat di video, tapi Workcast nanti akan saya beli di penghujung karena saya udah lupa rasa dan binnya kayak gimana. Udah lama dia nggak pegang binnya kayak gimana, saya mesti pegang-pegang kayak gini. Kita lihat defeknya kayak gimana, quakernya kayak gimana, dan inseknya banyak atau enggak. Kita akan lihat nanti. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Semangat ngopi semuanya, sehat terus, sukses terus, ngopi terus, dan terus kita memilah-milah kopi dari roastery yang ada, karena kalau enggak kita buang-buang duit. Mungkin saya bisa memberikan sudut pandang lain secara objektif. Semoga saya tetap menjadi orang yang objektif terhadap roastery tanpa menyudutkan si roastery ini, tapi saya melihat lebih ke binnya, bukan ke personnya. Jadi ya semoga aja nggak ada yang tersinggung dengan pembongkaran saya ini. Kalaupun tersinggung ya mohon disorikan, karena memang kita mesti, kalau saya memang bawel, jadi mungkin orang lain menerima apa adanya, tapi kalau saya bawel. Ini mungkin bisa menjadi pecutan buat roastery yang memikirkan ulang untuk bahwa ini adalah klaim specialty atau enggak ya, atau kalau klaim specialty saya mungkin mesti bekerja keras lagi, sortir ulang, atau ya terserah kalian lah. Tapi bin ini akan saya akan bongkar bin-bin yang lainnya juga, dan kita lihat seperti apa specialty versi roastery lain. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Semangat ngopi semuanya, sehat terus, sukses terus, dan kita tetap dijauhkan dari corona. Ciao.